Salam para penjelajah kosmos. Selamat datang kembali di saluran kita, tempat di mana kita menyingkap tabir misteri alam semesta melalui bisikan sang rembulan. Hari ini adalah salah satu hari yang paling sakral dalam sebulan, hari di mana satu simbol yang muncul di hadapanmu bisa mengubah takdirmu selamanya. Semesta tidak berbicara dengan bahasa manusia, ia berbicara melalui tanda. Dan hari ini, tanda-tanda itu ada di mana-mana, menunggu untuk dibaca. Namun, kesombongan sekecil apapun bisa membuatmu buta terhadapnya, dan kamu akan melewatkan kunci emas yang ditawarkan kepadamu. Tetaplah bersama saya, karena saya akan membagikan cara membuka gerbang kebijaksanaan kuno pada hari yang istimewa ini. Hari ini adalah hari bulan ke-22. Fase bulan sedang menyusut, sebuah periode di mana kita melepaskan apa yang tidak lagi berguna dan mengumpulkan kebijaksanaan dari pengalaman yang telah kita lalui. Bulan saat ini bersemayam di zodiak Singa yang agung dan berapi-api. Kombinasi ini menciptakan energi yang unik. Kebijaksanaan kuno yang stabil dari hari ke-22 bertemu dengan ekspresi diri yang kreatif dan kepemimpinan dari Singa. Ini adalah hari bagi para raja bijaksana atau ratu pendeta. Energi ini mengajak kita untuk tidak hanya belajar, tetapi juga membagikan pengetahuan dengan cara yang karismatik dan menginspirasi. Simbol utama hari ini adalah Ganesha, dewa berkepala gajah, serta gulungan kitab atau kunci emas. Keduanya melambangkan kebijaksanaan yang tersembunyi dan kemampuan untuk mengatasi segala rintangan dalam pencarian pengetahuan. Mari kita selami lebih dalam esensi mistis hari ini. Simbol Ganesha membawa energi yang sangat kuat dan suportif. Ia adalah penghancur rintangan. Energi hari ini bersifat konstruktif dan stabil. Ia tidak mendorong untuk memulai hal-hal baru yang gegabah, melainkan untuk memperkuat fondasi yang sudah ada dengan pengetahuan yang lebih dalam. Hari ini terhubung kuat dengan elemen tanah, yang memberinya stabilitas dan kepraktisan. Planet pelindungnya adalah Jupiter, planet ekspansi, keberuntungan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Batu-batu yang beresonansi dengan energi hari ini adalah batu berwarna biru pekat seperti safir biru, batu akik biru, dan lapis lazuli yang membantu membuka cakra ajna atau mata ketiga. Warnanya adalah biru nila dan emas, warna kebijaksanaan dan pencerahan ilahi. Pesan spiritual utama hari ini adalah, jawaban yang kau cari tidak terletak di masa depan yang belum pasti, melainkan pada kebijaksanaan masa lalu yang terlupakan. Lihatlah ke belakang untuk melompat lebih jauh ke depan. Untuk memahami kekuatan hari ini, kita harus mendengarkan kisah tentang simbolnya, Ganesha. Ada sebuah legenda kuno yang menceritakan asal-usulnya yang luar biasa. Dewi Parvati, istri Dewa Siwa, ingin mandi dan tidak mau diganggu. Dari daki di tubuhnya, ia menciptakan seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat, dan menugaskannya untuk menjaga pintu. Tak lama kemudian Siwa pulang. Anak laki-laki itu, yang tidak mengenal Siwa, dengan setia menghalangi jalannya. Siwa, yang egonya terusik karena dihalangi masuk ke rumahnya sendiri, menjadi murka. Terjadilah pertempuran sengit, dan dalam amarahnya Siwa memenggal kepala anak itu. Ketika Parvati keluar dan melihat apa yang terjadi, hatinya hancur. Ia meratap dan mengancam akan menghancurkan seluruh alam semesta jika putranya tidak dihidupkan kembali. Menyesal dan ingin menenangkan istrinya, Siwa mengutus para pengikutnya untuk membawa kepala makhluk hidup pertama yang mereka temui. Makhluk pertama yang mereka lihat adalah seekor gajah yang perkasa. Kepala gajah itu pun dipasangkan ke tubuh anak itu, dan Siwa memberinya kehidupan kembali, menamainya Ganesha, dan mengangkatnya sebagai pemimpin para pengikutnya. Kisah ini adalah metafora sempurna untuk energi hari ke-22. Ganesha mengalami rintangan terbesar, kematian. Namun ia terlahir kembali dalam bentuk yang lebih bijaksana dan kuat. Kepalanya yang besar melambangkan kecerdasan dan pengetahuan tak terbatas. Perutnya yang buncit melambangkan kemampuannya untuk mencerna semua pengalaman hidup, baik dan buruk. Hari ini mengajarkan kita bahwa rintangan terbesar seringkali merupakan gerbang menuju kebijaksanaan terbesar. Sekarang, mari kita buka mata dan telinga kita terhadap tanda-tanda yang dikirimkan alam semesta. Perhatikan baik-baik, karena hari ini bisikan takdir terdengar lebih jelas. Pertama, jika kamu melihat gambar atau patung gajah, entah itu di televisi, di jalan, atau bahkan sebagai mainan, ini adalah tanda langsung dari Ganesha bahwa jalanmu diberkati dan rintangan akan segera disingkirkan. Kedua, menemukan kunci secara tak terduga, atau bahkan hanya melihat gambar kunci, berarti kamu akan segera menemukan solusi untuk masalah yang sudah lama membingungkanmu.
Ketiga, jika sebuah buku jatuh dari rak dan terbuka di halaman tertentu, bacalah. Ada pesan penting untukmu di sana. Keempat, mendengar suara lonceng berdentang tanpa sumber yang jelas adalah panggilan untukmu agar lebih memperhatikan intuisimu. Kelima, jika kamu tanpa sengaja menumpahkan air dan bentuknya menyerupai sebuah simbol, cobalah untuk menafsirkannya. Itu adalah peta mini untuk langkahmu selanjutnya. Keenam, jika seorang lansia memberimu nasihat hari ini, dengarkan dengan saksama. Itu adalah kebijaksanaan leluhur yang berbicara melalui mereka. Ketujuh, angka 22 yang terus muncul adalah penegasan dari semesta bahwa kamu berada di jalur yang benar untuk mendapatkan pencerahan. Mimpi di malam hari ke-22 seringkali bersifat profetik dan syarat dengan simbolisme. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan wahyu dari alam bawah sadarmu. Jika kamu bermimpi tentang perpustakaan, buku, guru, atau bangunan kuno, itu artinya jiwa kamu sedang menyerap pengetahuan penting untuk evolusimu. Jika kamu bermimpi tersesat, menghadapi pintu terkunci, atau tulisan yang tidak bisa dibaca, ini adalah peringatan bahwa kamu mengabaikan beberapa kebenaran penting dalam hidupmu. Tuliskan mimpimu begitu bangun, karena detailnya adalah kunci untuk membuka rahasia takdirmu. Mereka yang terlahir pada hari bulan ke-22 adalah jiwa-jiwa tua yang membawa kebijaksanaan bawaan. Mereka adalah penjaga tradisi, sejarawan, filsuf, dan guru alami. Sejak kecil, mereka menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang kuno dan memiliki kesabaran yang luar biasa untuk belajar. Misi hidup mereka adalah mengumpulkan, melestarikan, dan membagikan pengetahuan kepada dunia. Mereka stabil, dapat diandalkan, dan sangat murah hati dengan ilmu mereka. Tantangan mereka adalah terkadang mereka bisa menjadi terlalu konservatif dan kaku, menolak ide-ide baru yang radikal. Dengan pengaruh bulan di Singa, mereka diberi bakat untuk menjadi pembicara dan pemimpin yang karismatik, mampu menyajikan pengetahuan yang rumit dengan cara yang menarik dan teatrikal. Bagaimana energi hari ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita? Dalam cinta dan hubungan, ini bukan hari untuk gairah yang membara, melainkan untuk keintiman intelektual. Lakukan percakapan mendalam dengan pasanganmu tentang nilai-nilai dan tujuan hidup. Jika lajang, kamu mungkin akan tertarik pada seseorang yang lebih tua, lebih bijaksana, atau seorang guru. Dalam karier dan keuangan, hari ini sangat baik untuk para akademisi, peneliti, penulis, dan arsiparis. Ini adalah waktu yang tepat untuk perencanaan keuangan jangka panjang, menganalisis pasar, dan belajar strategi investasi baru. Namun, ini bukan hari yang baik untuk meluncurkan bisnis baru atau mengambil risiko finansial yang besar. Untuk kesehatan dan kecantikan, fokuslah pada tulang punggung dan pinggul, area yang rentan hari ini. Lakukan peregangan lembut atau yoga. Energi hari ini cukup berat, jadi hindari makan berlebihan. Konsumsi makanan yang tumbuh di dalam tanah seperti ubi, wortel, dan kentang untuk membantu membumikan energimu. Karena bulan di Singa, jantung juga bisa menjadi sensitif terhadap stres emosional. Jadi praktikkan rasa syukur untuk menjaga hati tetap terbuka. Dalam pengembangan spiritual, inilah puncak dari hari ini. Ini adalah waktu yang ideal untuk meditasi, mempelajari kitab suci, membaca kartu tarot atau rune, atau berkonsultasi dengan seorang mentor spiritual. Untuk menyelaraskan diri dengan energi kosmik yang kuat ini, ada beberapa praktik yang bisa kamu lakukan. Ritual pertama adalah kunci pengetahuan Ganesha. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan tentang masalah yang sulit. Kamu akan membutuhkan gambar atau patung kecil Ganesha, lilin putih atau biru, sebuah kunci tua, serta kertas dan pena. Letakkan gambar Ganesha di depanmu, nyalakan lilin, pegang kunci di kedua tangan, rasakan energinya sebagai alat untuk membuka semua pintu. Tuliskan masalahmu di atas kertas, pejamkan mata dan ucapkan, "Wahai Ganesha, penghancur rintangan, aku memohon kebijaksanaanmu. Singkirkan kabut kebingungan dari pikiranku. Tunjukkan padaku kunci untuk solusi ini." Meditasikan masalahmu, biarkan jawaban datang dalam bentuk intuisi atau gambaran. Simpan kunci itu bersamamu sepanjang hari. Praktik kedua adalah meditasi gulungan akasik. Tujuannya adalah untuk terhubung dengan kebijaksanaan kuno. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata. Bayangkan dirimu berada di sebuah perpustakaan tak terbatas yang berisi semua pengetahuan alam semesta. Sebuah gulungan kuno yang besar muncul di hadapanmu. Buka gulungan itu secara mental dan amati saja simbol, gambar, atau kata-kata yang muncul.
Ini adalah pesan dari catatan takdirmu. Setelah selesai, berterima kasihlah dan kembalilah ke kesadaran penuh. Segera catat apa yang kamu lihat. Terakhir, praktik memberkati makanan. Sebelum makan, terutama makanan dari umbi-umbian, letakkan tanganmu di atas piring dan katakan afirmasi. Melalui makanan bumi ini, aku menyerap stabilitas dan kebijaksanaan. Semoga energiku membumi dan pikiranku jernih. Makanlah dengan penuh kesadaran. Namun, seperti hari kuat lainnya, hari ke-22 juga memiliki pantangan yang harus dihormati untuk menjaga keharmonisan energi. Berikut adalah hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan. Pertama, dalam interaksi sosial, jangan bergosip atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Energi hari ini menuntut kebenaran. Jangan memulai pertengkaran atau perdebatan sengit. Dan yang paling penting, karena pengaruh singa, jangan bersikap sombong atau meremehkan kebijaksanaan orang lain. Kedua, dalam hal finansial, jangan memulai bisnis baru atau menandatangani kontrak penting yang berisiko. Hindari melakukan pembelian besar secara impulsif. Ketiga, dalam aktivitas sehari-hari, jangan terburu-buru. Bergeraklah dengan tenang dan penuh kesadaran. Hindari memotong rambut atau kuku, karena ini dapat mengganggu aliran energi stabil hari ini. Keempat, secara emosional, jangan membuat keputusan penting berdasarkan emosi sesaat. Percayalah pada logika dan intuisi yang tenang. Jangan mengabaikan tanda-tanda yang telah kita bahas tadi. Kelima, dan ini yang paling krusial, jangan pernah menggunakan pengetahuan yang kamu miliki untuk tujuan egois, memanipulasi, atau menyakiti orang lain. Pengetahuan yang disalahgunakan pada hari ini akan mendatangkan karma yang berat. Gunakanlah kebijaksanaan yang kamu peroleh hari ini bukan sebagai perisai untuk melindungi ego, melainkan sebagai lentera yang menerangi jalan bagi dirimu sendiri dan semua orang di sekitarmu. Pengetahuan sejati selalu disertai dengan kerendahan hati. Sampai jumpa di siklus bulan berikutnya, dan semoga bintang-bintang selalu membimbing langkahmu.